Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Wahyu Lestari dari Prodi Sistem Informasi NIM 190512141075. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Standar jaringan komputer. Standar jaringan disebut juga sebagai protokol. Standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software, kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Standar jaringan komputer membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Yang kedua, ada konsep protokol. Apa itu protokol? Protokol adalah suatu aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun servis yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai model OSI atau Open System Interconnection. OSI atau Open System Interconnection adalah model atau acuan arsitektur utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Manfaat dari OSI antara lain yang pertama, membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama. Yang kedua, membuat standarisasi yang didapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Yang ketiga, standarisasi interface. Yang keempat, modular engineering. Yang kelima, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. Dan yang terakhir, memudahkan pelatihan network. Dalam slide kali ini dapat dilihat bahwa ini merupakan konsep layering dari OSI. Ada upper layer, termasuk di dalamnya application, presentation, dan session. Yang kedua ada lower layer, termasuk di dalamnya transport, network, data link, dan physical. Untuk pemahaman layer sendiri, yang pertama ada physical layer, yaitu perangkat yang beroperasi antara lain hub dan repeater, menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi, menentukan berapa volt untuk bit 1 dan 0, menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network konektor dan fungsi dari setiap pin. Untuk data link layer, perangkat yang beroperasi adalah bridge dan layer to switch, grouping data secara logikal atau framing, menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame, menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC, melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan, contohnya Ethernet, HDLC, Aloha, IEEE 802 LAN, dan FDDI. Untuk network layer, perangkat yang beroperasi antara lain router dan layer 3 switch, menyediakan pengamatan secara logikal, routing atau menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan, pengendalian kongesti atau kemacetan pada proses pengiriman data, mempertahankan QoS yaitu delay, transit time, jitter, dan lain-lain. Untuk transport layer, ada segmentation yaitu menerima data dari layer di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil, flow control, dan error control atau melakukan perbaikan kesalahan. Session layer diantaranya dialog control atau memantau giliran pengiriman, menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah, establish, manage, menghentikan sesi antar aplikasi, dan sinkronisasi yaitu menandai bagian data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi, sehingga bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Presentation layer yaitu bagaimana data dipresentasikan, tipe datanya, enskripsi, visual image, dan lain-lain. Contohnya yaitu JPEG, GIF, ASCII, EBCDIC. Untuk application layer yaitu layanan aplikasi sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi. Contohnya telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai model TCP/IP. Nah, apa itu TCP/IP?
TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Fungsi dari TCP/IP yang pertama adalah umumnya TCP/IP digunakan untuk pengiriman file dalam satu jaringan. Yang kedua, TCP/IP juga sering dimanfaatkan untuk keperluan remote login. Yang ketiga, komputer mail, dan yang keempat, telnet atau telecommunication network, dan lain-lain. Pada slide kali ini dapat dilihat bahwa gambar ini merupakan perbandingan model OSI dan model TCP/IP. Konsep layering TCP/IP. Nah, model TCP/IP ini mempunyai 4 layer. Yang pertama yaitu application, merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog. Yang kedua ada transport, yaitu komunikasi antar perangkat dukungan di seluruh jaringan yang beragam. Yang ketiga ada internet, menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Dan yang keempat ada network access, yaitu mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan TCP dan UDP. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Sedangkan TCP adalah bagian inti penting dari Internet Protocol atau IP yang kemudian sering disebut sebagai TCP/IP. TCP berada di transport layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. UDP bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antar komputer yang menjadi host. Sedangkan untuk TCP memungkinkan untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Sedangkan TCP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik berbasis koneksi. UDP menggunakan port 16-bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152 sampai 65535 untuk ephemeral port, port 1 sampai 1023 untuk well-known port, dan port 1024 sampai 49151 untuk registered port. Sedangkan untuk TCP menggunakan port 16-bit integer di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Untuk TCP sendiri memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya 2 jalur tersebut membuat proses pertukaran data menjadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Untuk selanjutnya ada network protocol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Telecommunication Network atau Telnet. Protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network. File Transfer Protocol atau FTP. Protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Secure Socket Layer atau SSL. Protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL,
Apache Linux dapat menggunakan perintah a2dismod. Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP. Protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini yaitu MRTG, Dedut, dan lain-lain. Selanjutnya ada Secure Shell atau SSH, yaitu protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah yaitu SSH user at IP server. Selanjutnya ada Post Office Protocol version 3 atau POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Internet Message Access Protocol atau IMAP, protokol standar untuk mengakses dan mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memiliki pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Internet Control Message Protocol atau ICMP. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Point-to-point protocol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Domain Name System atau DNS, Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. HTTPS versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai port. Apa itu port? Dalam protokol jaringan TCP/IP, port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP. Sehingga, port juga mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada di dalam server. Port dapat dikenali dengan angka 16 bit atau 2 byte yang disebut dengan port number dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan ke dalam port TCP dan port UDP. Karena memiliki angka 16 bit, maka total maksimum jumlah port untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah 65.536 buah. Yang pertama ada well-known port atau reserved port. Range-nya antara 0 sampai 1023, merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserved oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Selanjutnya ada registered port. Range-nya mulai dari 1024 sampai 49151. Dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh use account biasa. Nah, selesailah penjelasan saya mengenai standarisasi jaringan komputer. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.